Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik nih ke tema baru. Tema 9 menjelajah angkasa luar dengan subtema keteraturan yang menakjubkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, kamu dapat mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Kemudian kamu dapat menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan, tulisan, dan menggambarkan di dalam sebuah gambar sederhana dengan percaya diri. Dan kamu dapat meningkatkan keingintahuanmu mengenai planet. Dan kamu juga dapat melihat persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat dengan seksama. Nah, baik, kita masuki mengenai tata surya ya, Nak. Nah, kamu pasti tahu mengenai tata surya. Kalau malam itu timbul bulan dan bintang. Kemudian kalau siang itu ada awan, ada matahari, ya kan? Nah, susunan dari tata surya kita itu adalah berupa planet, termasuklah planet bumi. Di sini ada matahari dan ada planet-planet lainnya. Pasti kamu kenal kan? Ada planet Mars, planet Saturnus, ada Pluto, ada Venus, dan lainnya. Nah, jadi benda langit di sekitar kita itu banyak, Nak. Karena alam semesta itu memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Nah, galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti itu terdapat sistem tata surya. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya ini juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Nah, mari kita lihat lebih dekat ya sistem tata suryanya. Oke, setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Nah, planet apa aja yang mengelilingi matahari? Iya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya itu disebut rotasi. Nah, rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari itu disebut sebagai pusatnya tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Nah, rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Nah, ini adalah gambaran susunan tata surya kita. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Nah, mereka melakukan penelitian itu bertahun-tahun, Nak. Nah, planet-planet berikut ini adalah planet Venus. Yang sebelah sini adalah planet Venus ya, Nak. Nih, planet Venus. Ini planet Venus. Nah, dia adalah planet terdekat dari bumi. Nah, Venus ini lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus itu memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus itu menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus itu berotasi searah dengan jarum jam. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Nah, manusia itu kan mempelajari sistem tata surya melalui penelitian, karena mereka melakukannya selama bertahun-tahun. Nah, untuk menjawab misteri itu, ada apa sih di sistem tata surya kita? Nah, sistem tata surya
menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar itu ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Bukan coronavirus ya nak. Nah, suhu di permukaan nya itu hampir 6.000 derajat Celcius. Nah, suhu inti matahari itu mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun nak, matahari itu hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak nih bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Oke, kita sekarang ke planet yang lain ya. Selain Venus, ada planet yang terdekat nih, yaitu planet Merkurius. Nah, Merkurius ini berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius itu dia melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Satu hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Oke, kemudian ada planet planet setelah bumi adalah Mars. Nah, dijuluki sebagai planet merah, planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Nah, ia juga memiliki kutub yang diselimutin es. Nah, suhu udara di sana itu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Nah, Mars juga memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibanding bumi. Nah, itu ada lagi planet Jupiter. Jupiter ini adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Nah, planet ini sebagian besarnya adalah gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Nah, planet ini juga memiliki bintik-bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Oke, kita balik lagi ke planet Saturnus. Nah, Saturnus ini memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin itu terdiri atas lingkaran bebatuan debu dan es yang terpangkat dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Nah, Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit, lebih banyak dibanding bumi yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Nah, planet Uranus merupakan planet ketujuh nih di sistem tata surya. Planet Uranus itu berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Nah, planet yang paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya nih dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, kamu pasti pernah mendengar nih mengenai cerpen atau cerita pendek. Nah, itu merupakan salah satu karangan fiksi ya, nak. Nah, karangan fiksi itu adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan dan imajinasi kamu. Nah, tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas kamu ya, nak, sebagai pengarang. Nah, fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama atau tokoh tambahan. Nah, tokoh utama ini merupakan orang yang diceritakan nih, poin utamanya diceritakan dalam cerita fiksi tersebut. Sedangkan tokoh tambahan itu merupakan yang mendukung tokoh tambahannya. Oke, di sini ada latihan. Nih latihan. Nah, latihan ini kamu kerjakan di buku ya, nak. Nah, kamu bisa buka buku kamu halaman 9 sampai 10 tema 9 ya, nak. Oke, next kita ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada gambar. Nah, seiring waktu manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya berkembang sesuai teknologinya merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, perubahan zaman itu yang menyebabkan banyak cara dan peralatan yang lama telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang lebih canggih dan lebih modern. Nah, coba kita lihat ya apa aja nih barang-barangnya. Nih, mana dia? Nih, pertama,
Nih, kan dulu itu petani itu menggunakan hewan kerbau untuk membajak sawah. Sekarang mereka menggunakan traktor. Nah, kemudian ayah ibu kita dulu itu menggunakan mesin tik yang masih pakai tinta gitu. Nah, itu kalau salah nggak bisa dihapus, harus di-stipek terus ulang lagi tuh kertasnya, diremek-remek itu ulang lagi. Nah, sekarang kamu tuh udah lebih mudah menggunakan laptop. Nah, kemudian ada setrika arang. Nah, setrika arang ini dia menggunakan arang sebagai bahan bakarnya. Nah, arangnya bukan panas-panas gitu, enggak. Dia udah ditaruh di dalam situ, kemudian ditunggu sampai anget tuh si besinya itu, barulah digosokkan ke baju. Nah, sekarang lebih mudah lagi, kita tinggal colok listrik, kita tunggu sebentar, langsung hangat, terus jadi deh kita bisa menyetrikanya. Nah, kemudian ada telepon. Ini masih pakai wire ya, masih ada kabelnya. Nah, ini di sini masih manual, dia tekan tombolnya, karena sekarang lebih mudah lagi, udah touch screen kan, kamu nggak perlu lagi pakai kabel ataupun pakai antena untuk menelpon. Nah, itulah kemudahan dan kecanggihan yang berubah seiringnya zaman. Oke, segitu dulu penjelasan dari Miss. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Kerjakan tugasnya. Assalamualaikum, bye-bye.